Halo, selamat datang di dunia ajaib biologi. Di sini kita akan belajar bersama tentang kehidupan. Siap belajar biologi teman-teman? Aku Berlian Rukmi Fadila dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini aku akan menjadi pemandu kalian dalam belajar biologi. Sebelum kita belajar biologi, jangan lupa siapkan buku catatan, otak yang encer, dan jangan lupa senyuman kalian. Karena biologi itu gampang kalau santai. Jadi, mari kita mulai petualangan seru ini. Let's learn, let's explore, and let's have fun with biology. Teman-teman, pernah nggak sih perut kalian berulah? Kadang terasa panas gara-gara makan pedas, kadang-kadang melilit karena telat makan seharian, atau malah bunyi kruyuk-kruyuk kayak ada konser di dalamnya. Eits, jangan dianggap remeh ya. Itu tandanya pencernaan kita lagi kena gangguan. Tapi kenapa sih hal itu bisa terjadi? Di video ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan. Dari mulas akibat makan pedas, mah karena telat makan, sampai kembung yang bikin gak nyaman. Siap tahu cara kerja dan tips mencegahnya? Let's dive into the belly drama. Kita mulai membahas yang pertama, yaitu gangguan yang terjadi pada organ mulut. Pernah gak sih mulut kalian tuh terasa seperti padang pasir, kering, seret, sampai-sampai minum segelas air rasanya gak cukup? Jangan-jangan itu herestomia. Eits, tenang, bukan nama dinosaurus kok. Herestomia adalah istilah keren untuk kondisi mulut kering. Tapi apa sih penyebabnya? Mari kita cari tahu sama-sama. Jadi herestomia itu berasal dari bahasa Yunani, heros yang artinya kering, stoma yang berarti mulut. Mulut kering yang digambarkan sebagai penurunan kecepatan sekresi stimulasi saliva. Herestomia terjadi ketika kelenjar penghasil saliva kita itu lagi malas-malasan alias menurun kecepatannya. Kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar loh. Nah, gejala yang ditimbulkan dari herestomia yaitu gangguan pengecapan, rasa sakit pada lidah seperti terbakar, dan peningkatan kebutuhan untuk minum air putih, terutama pada malam hari. Kemudian selain itu juga muncul bercak putih pada lidah dan juga bibir pecah-pecah. Kabar baiknya, kita bisa mencegah herestomia dengan cara-cara sederhana seperti banyak minum air putih, hindari agen hidrasi, kemudian stimulus dan juga terapi produksi saliva. Gangguan yang kedua yang menyerang organ mulut ada sariawan. Siapa yang di sini sering jadi korban sariawan nih? Bisa angkat tangan. Sariawan alias luka kecil di mulut memang kelihatannya sepele loh, tapi nyebelin banget. Tapi tahu nggak kenapa kita bisa sariawan? Yuk kita cari tahu penyebabnya. Jadi, sariawan atau dikenal juga dengan stomatitis merupakan suatu lesi atau luka kecil yang dimulai dengan sensasi terbakar atau menyengat di bagian rongga mulut seperti di dalam pipi, lidah maupun bibir. Nah, penyebabnya ada cedera mulut, infeksi bakteri, kekurangan vitamin C dan juga alergi makanan. Nah, gejala yang ditimbulkan dari sariawan yaitu muncul lesi bulat pada pinggiran luka berwarna merah. Area sariawan nampak iritasi, tidak nyaman saat makan maupun minum. Bahkan ngomong pun rasanya sangat perih. Kemudian, sariawan ini dapat dicegah dengan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C dan juga menjaga kebersihan mulut loh. Jadi, kita harus rajin-rajin untuk menjaga kebersihan mulut agar terhindar dari sariawan. Pembahasan selanjutnya adalah masalah pada gigi, yaitu karies gigi yang kita kenal dengan gigi berlubang. Jadi karies gigi ini terjadi karena bakteri yang di dalam mulut kita itu mengubah sisa makanan manis menjadi asam. Asam inilah yang menyerang lapisan gigi kita atau enamel, bikin lubang kecil yang lama-lama jadi masalah besar. Gejalanya mulai ditandai dengan gejala seperti bau mulut yang persisten, nyeri pada gigi yang secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, muncul lubang pada permukaan gigi, gigi terasa nyilu, serta rasa nyeri ketika mengonsumsi makanan manis, dingin, atau panas.
Nah, untuk mencegah garis gigi ini kita bisa melakukan banyak cara. Yang pertama adalah menyikat gigi, berkumur dengan fluoride atau air garam, membatasi makanan dan minuman yang manis, serta menggunakan pasta gigi berfluorid. Jangan lupa periksa gigi rutin setiap 6 bulan sekali ya teman-teman untuk menghindari karies gigi. Selanjutnya kita akan membahas parotitis atau gondokan. Jadi gambar yang bergoyang-goyang sebelah kiri ini adalah keadaan pipi pada anak yang sehat. Kemudian gambar yang bergoyang-goyang sebelah kanan adalah keadaan pipi anak yang tersarang oleh parotitis, ada gondokan, jadi agak lebih sedikit gembung gitu ya. Nah, parotitis itu bahasa Inggrisnya mumps, bacanya itu mumps atau mumps. Atau epidemik parotitis adalah penyakit akut yang sering terjadi pada kelenjar saliva yang disebabkan karena infeksi virus, terutama virus paramyxovirus yang menular melalui kontak langsung dengan saliva dan airborne droplet. Jadi bisa menyerang melalui udara gitu. Nah, penyakit ini tuh bersifat self-limiting yang menimbulkan pembengkakan dan rasa sakit pada kelenjar parotis gitu. Nah, pencegahannya itu kita bisa melakukan dengan banyak-banyak mengonsumsi makanan yang berkadar yodium tinggi, tapi ya jangan terlalu tinggi, nanti kita bisa hipertensi gitu. Gangguan yang selanjutnya ada esofagitis yang menyerang esofagus atau kerongkongan. Jadi esofagitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada lapisan esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti asam lambung naik ke kerongkongan, infeksi, alergi, hingga efek samping obat-obatan. Nah, esofagitis ini dapat ditandai dengan gejala seperti nyeri saat menelan, kesulitan menelan, sensasi perih di dada, mual, muntah, serta nyeri, dan sensasi panas di ulu hati atau heartburn. Gejala lain yang sering muncul adalah regurgitasi asam lambung yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Nah, regurgitasi itu sendiri adalah memuntahkan kembali makanan karena asam lambung yang naik gitu. Kemudian esofagitis itu dapat diatasi dengan obat asam lambung, kortikosteroid, dan obat untuk infeksi seperti antibiotik dan anti alergi. Teman-teman di sini pernah nggak sih merasakan perut tiba-tiba perih kayak ada yang menusuk-nusuk dari dalam, atau malah kembung kayak ada balon di dalam perut? Bisa jadi itu adalah gastritis. Tapi apa sih sebenarnya gastritis itu? Gastritis atau yang biasa disebut dengan MAH ialah kondisi di mana lapisan dinding lambung atau mukosa lambung itu mengalami inflamasi atau peradangan yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Nah, gejala yang ditimbulkan dari MAH atau gastritis ini adalah nyeri atau sensasi terbakar di ulu hati, mual, muntah, perut kembung, hilang nafsu makan, cegukan, dan cepat merasa kenyang. Nah, selain itu, feses yang kita keluarkan juga berwarna hitam pekat. Nah, pencegahan gastritis itu sendiri ada 3. Yang pertama ada makan dalam porsi yang kecil. Jangan tamak, jangan riak. Makan secukupnya, tapi sering. Kemudian hindari makanan yang pedas, asam, dan berlemak. Dan yang terakhir, makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Jangan lupa makan ya teman-teman agar kita terhindar dari gastritis. Pembahasan selanjutnya masih dalam gangguan yang menyerang organ lambung yaitu GERD atau gastroesophageal reflux disease. Merupakan suatu gangguan saluran pencernaan di mana isi lambung itu mengalami reflux secara berulang ke dalam esofagus yang menyebabkan terjadinya beberapa gejala hingga komplikasi. Nah, penyebab GERD sendiri adalah reflux asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Gejalanya sama seperti dengan MAH, yaitu sensasi terbakar di dada, heartburn, nyeri pada perut dan dada, dan juga regurgitasi. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan memperbaiki pola makan, jangan begadang, jangan stres, makan makanan yang bergizi. Di sini pernah nggak sih yang ada ngerasain perut sakit banget, kayak ada luka yang nggak sembuh-sembuh, bahkan makan sedikit aja rasanya perih? Duh, hati-hati, bisa jadi itu tanda ulkus lambung atau disebut juga tukak lambung. Nah, tukak lambung adalah luka di dinding lambung
akibat kerusakan pelindungnya. Kalau dibiarkan bisa bikin gak nyaman banget loh. Tapi apa sih penyebabnya? Jadi tukak lambung itu merupakan penyakit dengan gangguan pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh asam lambung dan juga enzim pepsin yang disekresi berlebihan oleh mukosa lambung. Nah, gejala utama dari tukak lambung itu mirip dengan MAH, yaitu nyeri di ulu hati. Namun, nyeri pada tukak lambung ini memiliki ciri khas berupa durasi yang berlangsung beberapa menit hingga jam dengan pola hilang timbul dalam hitungan hari, minggu, atau bahkan bulan. Kemudian untuk mencegah agar tukak lambung ini tidak menyerang organ lambung tercinta kita, yaitu dengan menjaga kebersihan makanan, menghindari konsumsi makanan mentah seperti daging mentah, dan berhati-hati dalam penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid. Nah, jangan lupa kita terus menjaga makanan kita agar tetap bergizi supaya lambung kita tetap terjaga dan terhindar dari ulkus tukak lambung. Setelah kita membahas gangguan yang terjadi pada organ lambung kita beralih ke organ usus kita. Apa saja sih gangguan yang menyerangnya? Yang pertama ada apendisitis atau usus buntu. Jadi apendisitis adalah suatu peradangan yang berbentuk cacing yang berlokasi dekat ileosekal. Apendisitis adalah peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umbai cacing. Bukan cacingan loh ya, umbai cacing. Jadi usus buntu itu disebut juga umbai cacing karena bentuknya yang seperti umbai cacing gitu. Kemudian apendisitis memiliki gejala kombinasi yang khas yang terdiri dari anoreksia, mual, muntah, dan nyeri yang hebat di perut kanan bagian bawah. Kemudian pencegahannya bisa dilakukan dengan cara konsumsi makanan yang berserat, makan makanan yang probiotik. Makanan probiotik itu seperti yogurt dan tempe, minum air putih yang cukup, kunyah makanan dengan baik, dan hindari makanan tinggi gula, lemak, serta pedas untuk mencegah masalah pencernaan. Pernah nggak kalian nongkrong berjam-jam di toilet? Kemudian hasilnya zonk. Udah bikin kaki kram, tapi hasilnya malah zonk. Nah, tandanya itu kalian terkena gangguan berupa konstipasi atau kita sering menyebutnya dengan sembelit. Konstipasi adalah gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus di mana masalah pencernaan ini ditandai dengan keluhan susah buang air besar atau BAB tidak lancar dalam jangka waktu tertentu. Nah, penyebab konstipasi sendiri adalah disebabkan karena adanya penyumbatan di usus besar atau kolon atau multiple sklerosis atau gangguan otot pangkul yang melemah atau tidak berfungsi optimal serta gangguan hormon. Kemudian gejala yang ditimbulkan yaitu frekuensi buang air besar BAB itu lebih jarang, bisa sampai 3 hari sekali atau bahkan 1 minggu sekali. Kemudian tinja itu sulit keluar, nyeri ketika BAB, dan kita harus mengejan saat BAB dan itu membuat sakit sekali. Tinja itu terlihat kering, keras, atau bergumpal. Nah, pencegahannya itu dapat dilakukan dengan seperti biasa, menjaga pola makan, hidup sehat, dan makan makanan yang berserat agar si kecil mudah dikeluarkan. Hayo, di sini siapa yang suka jajan seblak? Tahu seblak kan? Nah, siapa juga yang suka jajan seblak tapi habis makan seblak bolak-balik kamar mandi dalam sehari bisa sampai 5 kali atau 4 kali. Nah, itu tanda-tandanya kamu sudah terserang diare. Diare didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi peningkatan jumlah buang air besar yang terjadi akibat adanya suatu infeksi. Nah, diare ditandai dengan BAB lebih dari 3 kali sehari dengan tinja encer atau berair, disertai mual, muntah, sakit perut, demam, lemas, dehidrasi, dan juga penurunan selera makan. Nah, untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan sebelum makan, jangan makan makanan yang tidak bergizi seperti seblak tadi, mengatur pola makan, mencuci tangan sebelum makan. Gitu ya teman-teman. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hemoroid atau kita mengenalnya dengan wasir, ambeien juga boleh. Jadi teman-teman pernah nggak waktu kita BAB itu kok tiba-tiba keluar darah?
kemudian pantat kita tuh kalau dibuat duduk terasa aneh, nah itu merupakan tanda-tanda dari wasir. Nah, hemoroid dari kata heima dan reo dalam medis berarti pelebaran pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik di dalam plexus hemoroidalis yang ada di daerah anus. Nah, hemoroid atau wasir ini disebabkan karena adanya perubahan patologis dari anal cushion termasuk pembesaran vena dan juga trombosis. Nah, gejala yang sering muncul meliputi nyeri saat BAB, perdarahan, gatal di sekitar anus, serta benjolan atau pembengkakan di area tersebut. Nah, untuk menghindari hemoroid ini kita bisa makan makanan yang berserat, hindari makanan yang pedas dan berlemak, dan banyak minum air putih. Nah, setelah kita membahas beberapa gangguan-gangguan yang menyerang sistem pencernaan kita, tentunya kita nggak mau dong kita terserang penyakit-penyakit tersebut karena kita ingin hidup sehat dan juga bahagia. Nah, untuk itu kita harus memahami tips-tips merawat organ pencernaan agar terhindar dari gangguan-gangguan yang kita bahas sebelumnya, yaitu dengan cara 1. Mencuci tangan sebelum kita makan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun hingga bersih. Kemudian menghindari berpikir yang berat dan juga stres. Makan makanan yang berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan higienis. Yang selanjutnya adalah kita harus mengunyah dan menelan makanan dengan baik dan benar tanpa terburu-buru. Dan yang terakhir, kita harus menerapkan pola makan yang teratur. Oke, sekian dulu dari video pembelajaran biologi kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat sistem pencernaan kita lebih happy. Jangan lupa jaga kesehatan sistem pencernaan kita ya. Sampai jumpa di next video. See you.